Setiap negara atau bangsa di dunia ini mempunyai sistem filsafat tertentu yang menjadi pegangan bagi anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan pemerintahannya. Filsafat negara merupakan pandangan hidup bangsa yang diyakini kebenarannya dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang mendiami negara tersebut. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap bangsa. Nilai-nilai tersebut mempengaruhi segala aspek suatu bangsa. Nilai adalah suatu konsepsi yang secara eksplisit maupun implisit menjadi milik atau ciri khas seseorang atau masyarakat. Pada konsep tersembunyi bahwa pilihan nilai merupakan suatu ukuran atau standar yang memiliki kelestarian yang secara umum digunakan untuk mengorganisasikan sistem tingkah laku suatu masyarakat. Sistem nilai filsafat yang dianut suatu bangsa merupakan filsafat masyarakat budaya bangsa. Bagi suatu bangsa, filsafat merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, filsafat berfungsi sebagai menentukan pandangan hidup suatu masyarakat dalam menghadapi suatu masalah hakikat dan sifat hidup, hakikat kerja, hakikat kedudukan manusia, etika dan tata krama pergaulan dalam ruang dan waktu, serta hakikat hubungan manusia dengan manusia lainnya. Indonesia adalah salah satu negara yang juga memiliki filsafat sebagai bangsa-bangsa lain. Tak lain adalah yang kita kenal dengan nama Pancasila, yang terdiri dari 5 sila. Pancasila merupakan sistem filsafat hidup bangsa Indonesia. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Pancasila adalah suatu filsafat. Bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Membedakan antara filsafat dan lautan Kelp. Diterangkan pula tentang Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat dengan hanya mengakui orang masih tinggal di dalam lingkungan filsafat. Selain itu, Pancasila telah memenuhi syarat-syarat sebagai sistem filsafat dan mempunyai kajian sebagai suatu filsafat sangat diperlukan dalam mempelajari dan memahami Pancasila. Perlunya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat salah satunya dari landasan ontologis. Menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya, menurut segala bagian yang menurut segala aspeknya. Pancasila memiliki 5 sila, yang di dalamnya terdapat sumber historis, sosiologis, dan politis sebagai sistem filsafat. Untuk sumber historis, salah satunya sila pertama, sejak zaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menyejarahkan penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Pada peranan sentral pada semua sistem religi politik tradisional di muka bumi, termasuk Indonesia, agama memiliki peranan sentral dalam pendefinisian institusi-institusi sosial. Sumber sosiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Menggambarkan kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila itu dalam bentuk kesatuan dan hubungan hierarkis piramidal dan kesatuan hubungan yang saling mengisi atau saling mengkualifikasi. Sumber politis. Soekarno melontarkan konsep filosofis ground like dasar filsafat negara.
Artinya, kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum di Istana Negara pada 22 Mei 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai wealth dan how dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara Indonesia dari disintegrasi bangsa. Generasi penerus bangsa harus memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang diyakini sebagai pandangan hidup yang merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap bangsa. Nilai-nilai tersebut akan mempengaruhi segala aspek suatu bangsa. Untuk dapat dikatakan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu karena telah memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat tersebut, yaitu Pancasila merupakan satu kesatuan bulat dan utuh. Pancasila berada pada posisi yang tetap dan tidak berubah. Adanya ketergantungan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Kerjasama yang mutlak antara sila yang satu dengan sila yang lain, dan Pancasila mengandung tujuan bersama. Kemudian adanya kajian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat sangat diperlukan karena manusia memerlukan filsafat dalam mempelajari dan memahami Pancasila. Pertama, ada filsafat Pancasila sebagai genetivus objektif dan genetivus subjektif, yang artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya, serta dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang dengan baik ataupun sebaliknya. Yang kedua, adanya landasan ontologis filsafat Pancasila, artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan Laissez de être, sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Keberadaan ontologis dapat ditinjau dari segi kuantitas, kualitas, dan proses kejadian ataupun perubahan. Pancasila sebagai filsafat juga merupakan landasan epistemologis yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, di mana sila-sila Pancasila saling mendasari dan menjiwai serta landasan aksiologis yang mengandung nilai-nilai bukan bersifat material saja, akan tetapi juga bersifat non-material. Untuk dapat dikatakan Pancasila sebagai sistem filsafat tidaklah mudah, karena harus memenuhi persyaratan tertentu. Kemudian Pancasila dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia, sejarah yang dapat dipahami oleh generasi penerus terdahulu, menjadi suatu cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaan simbol Garuda Pancasila dalam kehidupan bernegara termasuk dalam kesepakatan dari sumber politis. Pancasila sebagai sistem filsafat yang tercantum dalam pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami proses yang panjang, mulai dari era pemerintahan Soekarno sampai era reformasi. Selain itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa tantangan yang membuat sulitnya penerimaan kedudukan Pancasila. Dan yang terakhir, adapun esensi Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hakikat yang memiliki hal-hal, yaitu 5 sila Pancasila yang sangat penting sebagai dasar